Cerita bermula pada tahun 1982 di Antartika. 3 peneliti sedang menangkap sinyal aneh dari lapisan es. Ketika mereka berada tepat di atas sumber sinyal, gempa terjadi, menyebabkan es pecah dan mereka jatuh ke dalam lubang. Kemudian, kita dikenalkan dengan Kate, seorang ahli paleontologi yang didatangi sahabatnya Adam dan seorang ilmuwan bernama Dr. Sander. Sander merekrut Kate untuk meneliti penemuan penting di Antartika. Kate akhirnya setuju dan langsung berangkat ke sana. Setibanya di lokasi, Kate langsung dibawa naik mobil salju menuju titik penemuan. Di sana, mereka disambut oleh Edward, pimpinan ekspedisi Norwegia. Edward mengajak mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Itu adalah sebuah kapal asing raksasa yang sudah lama terkubur di bawah es. Mengejutkannya lagi, tidak jauh dari kapal itu, mereka juga menemukan tubuh makhluk asing membeku, terkunci rapat di dalam bongkahan es yang besar dan tebal. Tanpa membuang waktu, bongkahan es berisi makhluk asing itu dibawa ke base camp. Kate dan tim lain mulai mengukur dan berencana mencairkannya. Namun, Dr. Sander dengan ambisius berkata, ia ingin mengambil sampel terlebih dahulu untuk diteliti segera. Kate sudah mengingatkan bahwa meneliti makhluk yang tidak dikenal memiliki risiko sangat tinggi. Apalagi, ini bukan berasal dari bumi. Tetapi, Sander mengabaikan peringatan itu dan tetap mengambil sampel dari makhluk tersebut. Singkat cerita, malam tiba dan semua orang berkumpul merayakan penemuan ini sambil minum. Anggota tim bernama Derek yang baru selesai dari toilet iseng memeriksa bongkahan es alien. Saat dia fokus melihat, alien itu ternyata sudah hilang. Derek terkejut dan segera memberitahu semua orang. Dr. Sander dan anggota tim lain sangat panik. Mereka menyadari ini bukan masalah sepele, sebab makhluk itu berkeliaran bebas di dalam markas. Tim dibagi menjadi 3 kelompok untuk mencari makhluk itu ke seluruh penjuru base camp. Mereka terlalu naif mengira makhluk ini sama seperti hewan biasa. Tidak lama kemudian, seorang anggota bernama Hendrik ditarik ke dalam kolong. Temannya, Olaf, langsung memberitahu yang lain. Nyawa Hendrik tidak tertolong. Ia dimakan hidup-hidup oleh makhluk tersebut. Mereka terpaksa membakar makhluk itu bersama tubuh Hendrik yang sudah tak berdaya di tempat itu. Setelah ketegangan mereda, Kate dan tim mulai memeriksa sisa tubuh makhluk yang gosong itu. Mereka terkejut menemukan tubuh Hendrik masih utuh dan tampak baru. Dr. Sander berteori, makhluk itu mungkin menyerap semua cairan tubuhnya. Namun, Kate menemukan logam penyangga tulang patah yang seharusnya ada di lengan Hendrik terlepas begitu saja. Disinilah muncul pertanyaan penting. Bagaimana logam itu bisa lepas sementara kulit Hendrik utuh? Kate mengkonfirmasi bahwa Hendrik memang pernah memakai penyangga logam di lengannya. Logam itu tidak seharusnya lepas. Kate menduga ada keanehan. Lalu, ia memeriksa sampel darah Hendrik. Ia menemukan bahwa sel alien telah memakan sel Hendrik dan membuatnya menjadi baru. Kate menyimpulkan, makhluk asing ini dapat meniru atau menyalin siapapun yang telah terkontaminasi olehnya. Ini adalah bahaya terbesar yang harus mereka hadapi bersama. Keesokan paginya, Olaf akan dibawa pergi ke rumah sakit. Kate curiga, Olaf telah terkontaminasi saat terkena percikan darah alien semalam. Kate tidak punya bukti, jadi ia hanya bisa berharap semua baik-baik saja.
Saat Olaf sudah naik helikopter, Kate menemukan 4 buah logam kecil penambal gigi bolong di toilet. Ia bergegas keluar untuk memperingatkan pilot. Ternyata kecurigaan Kate benar. Salah satu kru di helikopter telah tertular. Saat di udara, tubuh kru yang tertular itu terbelah dan mengeluarkan sulur, menyebabkan helikopter jatuh meledak di balik gunung. Kate kemudian langsung memberitahu semua orang agar tidak ada yang pergi, sebab salah satu dari mereka mungkin sudah menjadi alien replika. Sander dan tim lain tentu tidak percaya. Kate menunjukkan bukti berupa tambalan gigi bolong yang ia temukan. Namun, Sander CS tetap mengabaikan dan bersikeras akan meninggalkan tempat itu. Setelah semua orang pergi berkemas, seorang peneliti bernama Juliet mengungkapkan kecurigaannya pada salah satu anggota tim. Untuk memastikan tidak ada yang pergi, Kate dan Juliet menuju ke ruangan tempat kunci kendaraan disimpan. Ketika Kate sedang mengambil kunci, tiba-tiba Juliet berubah menjadi monster yang mengerikan. Kate berhasil lari ke ruangan lain dan bertemu dengan kru yang memegang penyembur api yang segera membakar monster Juliet itu. Malam harinya, Kate dan tim membakar tubuh semua orang yang sudah terkontaminasi, berharap tidak ada penularan lagi. Kini, Dr. Sander dan yang lain akhirnya percaya pada kata-kata Kate. Dengan fakta bahwa makhluk ini bisa menyalin siapapun dan bersembunyi di dalamnya, mereka memutuskan harus memeriksa darah setiap orang untuk memastikan siapa yang aman. Tidak ada yang boleh pergi dari camp. Bahkan, semua kendaraan dinonaktifkan. Setelah menonaktifkan kendaraan, Lars memanggil Kate untuk menunjukkan persediaan granat yang ia simpan. Lars berpikir itu akan berguna di kemudian hari. Tidak lama kemudian, pilot Carter dan Derek muncul. Mereka masih hidup setelah selamat dari kecelakaan helikopter. Karena tidak bisa mempercayai begitu saja, Carter dan Derek langsung dibawa ke gudang dan diminta menunggu di sana sampai pemeriksaan darah selesai dilakukan. Adam yang bertugas memeriksa sampel darah semua orang, pergi sebentar selama 2 menit untuk mencari udara segar. Saat ia kembali, ruangan lab itu tiba-tiba terbakar. Sampel darah dan semua alat hancur. Dengan fakta bahwa tidak ada cara lain untuk mengetahui siapa penyamar di antara mereka, Kate teringat benda logam yang tidak bisa ditiru makhluk tersebut. Kate menyuruh semua orang berkumpul untuk menguji coba metode tambalan gigi. Semua orang dewasa rata-rata punya gigi bolong, yang biasanya ditambah logam. Dari pemeriksaan ini, hanya 4 orang yang terbukti masih manusia, yaitu Peder, Jonas, Lars, dan Kate sendiri. Sisanya, seperti Dr. Sander, Edward, dan Adam, mengaku memakai tambalan gigi porselen yang tidak meyakinkan. Ini masih menjadi pertanyaan besar, apakah mereka aman atau sudah tertular alien tersebut? Mereka semua saling menatap penuh curiga. Kate teringat nasib Adam dan Derek yang masih dikurung di gudang. Kate menyuruh Jonas dan Lars membawa mereka untuk diuji. Saat Lars dan Jonas tiba di gudang, Adam dan Derek sudah menghilang setelah kabur melalui lantai kayu yang dirusak. Di kegelapan, Lars tiba-tiba ditarik sesuatu. Jonas yang ketakutan langsung kembali ke base camp untuk memberitahu apa yang terjadi. Suasana makin mencekam dan tak terkendali. Terdengar suara kaca pecah di belakang mereka. Adam dan Derek muncul, salah satu dari mereka membawa penyembur api Lars. Edward terus memprovokasi Peder untuk membakar mereka.
Derek yang merasa terancam langsung melepaskan beberapa tembakan yang membuat Peder langsung tewas. Akibat tembakan itu, tabung gas penyembur api bocor, menimbulkan ledakan yang membuat Edward terpental dan tak sadarkan diri. Edward yang pingsan dibawa ke ruang biliar. Di sana, Edward ternyata sudah terkontaminasi. Potongan tangannya yang menjadi alien masuk ke mulut Jonas. Tubuh Edward kejang, mengeluarkan tentakel alien yang menyerang Adam dan Derek. Alien itu kemudian merusak tubuh Adam dan berubah menjadi bentuk yang sangat mengerikan, lalu berhasil melarikan diri dari ruangan. Kate mengambil alih penyembur api dan langsung membakar Jonas dan Derek yang sudah tak berdaya. Tersisa Kate dan Carter, ditambah Dr. Sander yang bersembunyi di ruangan lain. Namun, Dr. Sander didatangi si alien. Tak lama setelah mendengar teriakan Sander, Kate dan Carter didatangi potongan alien yang menyerang. Carter berhasil memotong tangan itu dengan kapak. Mereka berpisah mencari Sander. Saat mereka terpisah, Carter didatangi alien dan langsung diserang. Carter pun lari dan bersembunyi di balik rak lemari. Kate muncul dari belakang dan membakar si alien. Mereka melihat Sander yang sudah terinfeksi mengendarai mobil salju menuju lokasi pesawat alien. Kate dan Carter segera mengejar. Dalam perjalanan, Carter mengaku hanya membuat Lars pingsan. Tiba di pesawat, Sander alien sudah menunggu. Kate melemparkan granat ke dalam mulut monster Sander, menghancurkannya. Kate dan Carter kemudian kembali ke mobil untuk pergi dari lokasi. Dalam mobil, Kate menunjukkan raut wajah kecewa. Anting emas yang biasa Carter pakai di telinga sebelah kiri kini sudah tidak ada. Itu artinya, sosok Carter yang ada di sebelahnya adalah alien yang sudah mereplikasinya. Kate langsung membakar Carter saat itu juga. Kate pergi sendirian ke camp lain. Keesokan paginya, Lars yang masih dikurung siuman tepat saat helikopter penjemput datang. Seekor anjing keluar dari camp, dikejar Lars, menandai awal film The Thing tahun 1982.